Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bedah FR P3K Perawat tahun 2021 untuk persiapan P3K di tahun 2022. Nah, kali ini teman-teman kita sudah masuk ke part 9 ya. Kita akan membahas ya saat ini yaitu tentang keperawatan jiwa. Oke teman-teman, nah soal pertama ya. Seorang perempuan usia 45 tahun dirawat di RSJ karena tidak mau keluar kamar dan tidak mau merawat diri dan anak-anaknya. Menurut keluarga, perilakunya berubah sejak diceraikan oleh suaminya 1 tahun yang lalu. Tidak mau berbicara dengan siapapun, hanya komit-komit dan tidak bersuara. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan malu karena merasa tidak mampu mengurus keluarga, sehingga anak-anak menjauhi. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? A. Tidak ada dukungan keluarga. B. Kurang kasih sayang. C. Peran baru. D. Kegagalan. E. Riwayat perilaku kekerasan. Jawabannya teman-teman. Jawabannya yaitu yang D. Ya, kita pilihnya kegagalan. Nah, kenapa kegagalan? Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa faktor seseorang dapat mengalami gangguan jiwa itu ada dua ya. Ada faktor predisposisi atau penyebab awalnya, ada juga faktor presipitasi atau pemicunya. Faktor predisposisi itu ada meliputi biologis, psikologis, maupun sosiokultural. Kalau faktor presipitasi itu ada kejadian yang menekan, stressful, ya, seperti aktivitas sosial, lingkungan sosial, keinginan sosial, dan juga ada ketegangan hidup atau ketegangan hidup yang terus-menerus terjadi. Nah, teman-teman, untuk membedakannya antara faktor predisposisi ataupun presipitasi, untuk lebih mudahnya kita gunakan timingnya. Kalau misalkan predisposisi itu lebih ke 6 bulan yang lalu, ya lebih dari 6 bulan yang lalu. Itu dihitung pada saat kita melakukan pengkajian. Kalau presipitasi itu kurang dari 6 bulan. Nah, tadi kita masukkan nih ke dalam kasus di atas ya, bahwa yang ditanyakan adalah faktor presipitasi. Maka kita cari yang kurang dari 6 bulan waktunya. Mana faktornya? Kita lihat di ini ya, kalimat saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan malu karena merasa tidak mampu mengurus keluarga, sehingga anak-anak menjauhi. Nah, ini adalah salah satu faktor presipitasinya ya. Pasien merasa tidak mampu mengurus keluarga. Itu bukti bahwa pasien merasa gagal ya mengurus keluarga. Jadi kita pilih adalah yang kegagalan. Nah, teman-teman, seandainya yang ditanya adalah faktor predisposisi, apa yang akan teman-teman jawab? Jadi kita tahu bahwa faktor predisposisi itu adalah waktu timingnya itu lebih dari 6 bulan. Maka kita cari yang timingnya lebih dari 6 bulan. Itu ya, menurut keluarga perilakunya berubah sejak diceraikan oleh suaminya 1 tahun yang lalu. Hingga tidak mau berbicara dengan siapapun, hanya komit-komit dan tidak bersuara. Nah, ini adalah faktor predisposisinya diceraikan oleh suaminya itu ya. Ini sebagai data bahwa si pasien ini adalah penyebab gangguan jiwanya itu adalah karena diceraikan oleh suaminya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Seorang perempuan berusia 23 tahun dirawat di RSJ karena sering berbicara sendiri dan tidak mau mandi. Hasil pengkajian badan bau, rambut kotor, gigi kotor, kuku panjang, menolak mandi, sering menunduk. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Halusinasi. B. Perilaku kekerasan. C. Defisit perawatan diri. D. Resiko perilaku kekerasan. E. Harga diri rendah. Jawabannya teman-teman. Ini mudah ya bagi teman-teman. Ini sudah ada datanya. Ini masuk ke defisit perawatan diri ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini ada juga ya data selain tadi defisit perawatan diri itu ada pasien sering berbicara sendiri. Ini bisa jadi kita arahkan ke halusinasi. Ataupun pasien sering menunduk. Ini juga bisa jadi ciri-ciri pasien HDR. Tapi karena paling banyak data pendukungnya adalah defisit perawatan diri, maka kita pilih yang defisit perawatan diri ya, yaitu gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri seperti mandi, berhias, makan, dan toileting. Oke, soal ketiga. Seorang laki-laki usia 54 tahun dirawat di RSJ dengan masalah keperawatan halusinasi. Obat diminum sesuai program, pasien selalu membawa tasbih, mau mencuci dan merapikan alat makannya sehabis makan. Pasien sudah diajarkan cara menghardik, namun pasien belum memahami cara menghardik.
Hasil evaluasi, belum mampu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Jelaskan pentingnya minum obat secara teratur. B. Ajarkan cara spiritual dengan zikir. C. Ajarkan cara melakukan kegiatan sehari-hari. D. Ajarkan cara bersosialisasi dengan orang lain. E. Mengulangi cara menghardik. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang E ya, mengulangi cara menghardik. Ini kita sudah bisa menebak ya teman-teman. Ini pasien udah diajarkan cara menghardik ya. Akan tetapi hasil evaluasinya adalah belum bisa ya, belum mampu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Otomatis kita harus mengulanginya ya, sampai mampu terlebih dahulu baru kita pindah ke intervensi berikutnya. Oke. Nah, ini ya sebagai informasi strategi pelaksanaan atau SP dari halusinasi. Ada 4 ya. Yang pertama, menang halusinasi baik jenis, isi, waktu, preferensi, pencetus respon terhadap halusinasi, dan juga cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Kemudian yang kedua, mengontrol halusinasi dengan cara patuh minum obat. Yang ketiga, mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Dan yang keempat, mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan terjadi. Jadi intinya kalau misalkan satu SP ya, satu SP sesi berapa gitu, misalkan SP 1 belum mampu pasien melaksanakan itu, kita harus ulangi terus sampai mampu, baru kita pindah ke SP berikutnya. Intinya itu ya teman-teman. Oke, soal keempat. Seorang laki-laki usia 20 tahun dirawat di RSJ dengan masalah keperawatan isolasi sosial. Hasil pengkajian mengatakan merasa ingin sendirian, sudah mampu berinteraksi dengan orang. Pasien akan diikutkan terapi aktivitas kelompok untuk yang pertama kali. Apakah tujuan khusus yang akan dicapai pada kegiatan di atas? A. Pasien mampu berinteraksi dengan satu orang. B. Pasien mampu membina hubungan saling percaya. C. Pasien dapat memilih teman untuk berinteraksi. D. Pasien mampu memperkenalkan diri. E. Pasien mampu menyadari isolasi sosial yang dialami. Jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah ini ya, pasien mampu memperkenalkan diri. Nah, sebelum kita jelaskan, lihat dulu ya keterangan ini bahwa isolasi sosial itu adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain atau menarik diri dari lingkungan sosial ya. Nah, kalau terapi aktivitas kelompok untuk pasien gangguan isolasi sosial itu adalah TAK-nya sosialisasi ya. Meliputi ada 7 sesi. Yang pertama adalah kemampuan memperkenalkan diri ya. Yang kedua, kemampuan berkenalan. Yang ketiga, kemampuan bercakap-cakap. Yang keempat, kemampuan bercakap-cakap dengan topik tertentu. Kemudian yang kelima, bercakap-cakap dengan masalah pribadi. Yang keenam, kemampuan bekerja sama. Dan terakhir adalah evaluasi kemampuan bersosialisasi. Nah, tadi yang ditanyakan adalah tujuan khusus yang akan dicapai pada TAK pertama ya. Jadi yang pertama adalah memperkenalkan ya, kemampuan memperkenalkan diri. Jadi jawabannya itu ya. Jadi si pasien itu harus mampu memperkenalkan diri. Oke, soal selanjutnya, soal kelima. Seorang laki-laki usia 50 tahun diantar ke RSJ dengan kondisi badan bau dan kotor, berdaki, rambut kotor, gigi kotor, kuku tangan, dan kaki panjang. Menurut keluarga, bila disuruh mandi, marah. Makan mau tapi sedikit, BAB dan BAK ke kamar mandi sendiri. Apakah intervensi pada kasus tersebut? A. Ajarkan cara mandi. B. Latih cara makan. C. Ajarkan berhias. D. Latih cara membersihkan setelah BAB dan BAK. E. Ajarkan cara memotong kuku. Jawabannya teman-teman. Oke. Jawabannya adalah ini ya. Ini adalah intervensi pertama ya jika kita menemukan kasus ini ya. Yang pertama adalah ajarkan cara mandi. Oke, kita lihat di ininya SP-nya, langsung saja ke SP defisit perawatan diri. Yang pertama kita menjelaskan manfaat perawatan diri kepada pasiennya, kemudian menjaga kebersihan diri atau mengajarkan cara mandi ya. Kemudian yang ketiga mengajarkan tata cara makan dan minum yang baik dan benar, kemudian tata cara eliminasi, dan juga terakhir adalah tata cara berhias. Nah, karena ini adalah pertama, maka yang harus kita ajarkan ya. Kita ajarkan itu adalah ini ya, menjaga kebersihan diri atau mandi. Oke. Selanjutnya soal ke-6. Seorang perempuan umur 36 tahun dirawat di RSJ dengan masalah utama harga diri rendah.
Saat ini sedang diajarkan salah satu kemampuan yang dapat dilakukan, yaitu membuat kue donat. Hasil evaluasi, pasien dapat membuat dengan benar, tampak bersemangat dan mengatakan kue buatannya enak. Apakah kegiatan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Membina hubungan saling percaya. B. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. C. Melatih kemampuan positif yang dimiliki. D. Menetapkan atau memilih kegiatan yang sesuai kemampuan. E. Melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai kemampuan. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah melatih kemampuan positif lain yang dimiliki. Ya, kita tahu bahwa ini perawat telah mengidentifikasi satu kemampuan yang dimiliki oleh pasien, yaitu membuat kue donat. Nah, hasil evaluasinya bahwa pasien ini mengakui bahwa dia tuh bisa membuat kue dan kue buatannya itu enak ya. Dan itu membuat dia merasa bersemangat. Itu adalah aspek positif, ya, aspek positif yang bagus bagi pasien-pasien dengan harga diri rendah. Nah, setelah ini ya, setelah satu kemampuan dapat kita identifikasi, maka selanjutnya adalah kita memilih kemampuan kedua, ya, memilih kemampuan kedua yang dapat dilakukan. Itu jawabannya teman-teman ya, melatih kemampuan positif lain yang dimiliki. Oke. Selanjutnya soal ke-7. Seorang perempuan berusia 42 tahun ketika berada di UGD berteriak histeris karena kehilangan suaminya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Perempuan tersebut secara berulang berucap, "Saya tidak percaya ini terjadi." Apa tahap fase kehilangan pada kasus di atas? A. Marah, B. Denial, C. Depresi, D. Penerimaan, E. Tawar-menawar. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang B ya, denial. Kita sudah bisa menebaknya ya di ucapan "saya tidak percaya ini". Artinya ini adalah kalimat penolakan atau denial. Nah, kita juga ingat ya bahwa fase kehilangan atau berduka itu ada 5 ya, yaitu ada denial, penolakan, anger, marah, kemudian ada bargaining, tawar-menawar, depresi, kemudian ada acceptance atau penerimaan ya. Itu, maka tadi ya, denial itu adalah reaksi terhadap kehilangan berupa penolakan ya, kalimat-kalimat penolakan ya ciri-cirinya itu, dan tidak menerima atau tidak percaya dengan kenyataan. Kemudian juga selain itu kan tadi ada marah ya, marah itu adalah reaksi kehilangan dengan menunjukkan perasaan marah pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Itu marah cirinya. Kemudian ada depresi, depresi itu reaksi kehilangan dengan menunjukkan sikap menarik diri. Yang menarik diri ya, seperti isolasi sosial, tidak mau berbicara ataupun putus asa, itu cirinya depresi. Kemudian ada penerimaan. Nah, kalau penerimaan ini adalah reaksi kehilangan di mana individu itu udah mulai menerima kenyataan kehilangan. Ini ada fase terakhir dari fase kehilangan ya. Kemudian ada tawar-menawar, yaitu reaksi kehilangan di mana individu ini ingin menunda kehilangan. Sering diungkapkan, nah ini ciri-cirinya itu kalau misalkan ada kata-kata seandainya hal tersebut tidak terjadi. Biasanya itu ada ciri-cirinya ini ya. Kalau misalkan jawabannya adalah tawar-menawar atau bergaining. Nah, kalau di soal itu adalah contoh dari ungkapan denial atau penolakan. Oke, soal selanjutnya, soal ke-8. Berikut ini merupakan sikap terapeutik perawat ya pada aspek fisik yang harus dipertahankan saat berkomunikasi dengan pasien, kecuali A. Duduk di samping pasien, B. Kontak mata, C. Sikap terbuka, D. Posisi rileks, E. Membungkuk ke arah pasien. Jawabannya teman-teman. Ini juga waktu kemarin ya, tahun kemarin juga keluar nih, sikap terapeutik perawat ya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kecuali, adalah yang ini ya teman-teman, duduk di samping pasien. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini sikap dalam komunikasi ya. Itu ada 2, yaitu ada secara fisik, maupun secara psikologis. Kalau fisik itu seperti berhadapan, mempertahankan kontak mata, membungkuk ke arah klien, mempertahankan sikap terbuka, rileks, dan berjabat tangan. Kemudian psikologis itu ada dimensi respon seperti ikhlas, menghargai, empati, dan konkret. Dimensi tindakan seperti konfrontasi, segera terbuka emosional, katarsis, dan juga bermain peran. Ini adalah sikap dalam komunikasi. Nah, tadi salah satunya yang kecuali itu adalah sikapnya itu duduk di sampingnya, berdampingan. Nah, yang dianjurkan itu adalah posisinya itu berhadapan, ya.
Posisi berhadapan ini berarti bahwa dalam komunikasi antara perawat dengan klien ini tidak boleh membelakangi atau duduk menyamping. Kenapa? Karena kita tahu bahwa duduk berhadapan itu akan terlihat jelas gerak-gerik pasiennya, baik secara verbal maupun non-verbalnya. Nah, itu adalah membantu kita untuk mengidentifikasi bahwa pasien ini apakah benar atau tidak apa yang diucapkan dengan gerak-geriknya, bahasa tubuhnya. Nah, ini adalah salah satu dari sikap dalam komunikasi terapeutiknya. Oke, teman-teman. Lanjut ke soal ke-9. Seorang laki-laki usia 36 tahun dirawat di RSJ dengan alasan selalu menyendiri dan pendiam selama 2 minggu. Pada saat pengajian, pasien mengatakan lebih suka menyendiri dan tidak mau bergaul. Perawat berkata, saya akan menemani Bapak selama 10 menit. Mungkin ada yang disampaikan kepada saya. Apakah teknik komunikasi yang digunakan perawat? A. Menawarkan diri, B. Merefleksikan diri, C. Memfokuskan diri, D. Mengklarifikasi, E. Menyatakan observasi. Jawabannya, teman-teman. Oke, jawabannya yang A ya, menawarkan diri. Kita lihat di kalimat perawat berkata, saya akan menemani Bapak selama 10 menit. Mungkin ada yang disampaikan kepada saya. Ini adalah bentuk kalimat penawaran diri ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, menawarkan diri ini artinya menyediakan diri kita tanpa respon bersyarat, tanpa keinginan untuk feedback ya dari pasien. Kemudian merefleksikan diri ya, selain tadi menawarkan diri ada merefleksikan diri, yaitu digunakan pada saat klien menanyakan pada perawat tentang penilaian atau kesetujuannya. Kemudian ada memfokuskan diri, yaitu dilakukan untuk membatasi area diskusi sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Kemudian ada mengklarifikasi, validasi ya, dilakukan apabila pesan yang disampaikan oleh klien belum jelas atau tidak jelas bagi perawat, dan perawat ini mencoba memahami situasi yang digambarkan oleh klien sehingga satu pandangannya, satu frekuensi dengan pasien. Kemudian menyatakan observasi, yaitu menyampaikan apa yang telah diamati perawat dari pesan ya, diamati perawat dari pesan verbal maupun non verbal kliennya, yaitu mengobservasi. Jadi jawabannya adalah menawarkan diri ya. Oke, soal terakhir. Seorang laki-laki usia 38 tahun dibawa ke UGD karena melukai tetangganya. Saat tiba di UGD, pasien berkata kasar dan menyerang petugas, sehingga dilakukan tindakan pengikatan. Perawat tetap berusaha menenangkan pasien, mengobservasi area ikatan, mengukur tekanan darah, dan memastikan kebutuhan dasar pasien tetap terpenuhi saat pasien dilakukan pengikatan. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? A. Autonomi, B. Beneficent, C. Justice, D. Confidentiality, ya, confidentiality, kemudian E. Fidelity. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah kita pilih yang B ya, Beneficent. Oke. Nah, prinsip etik ya yang kita tahu itu ada 7 ya. Yang pertama ada autonomi, yaitu menghormati keputusan klien dan keluarga. Jadi kita tidak memaksa ya. Kemudian ada beneficent, seperti tadi di soal itu berbuat baik ya. Kemudian ada justice, keadilan. Ini baik ya, keadilan secara hukum maupun secara standar praktek. Kemudian ada confidentiality, artinya kerahasiaan ya, kecuali mungkin bisa digunakan untuk pengadilan ataupun keperluan pengobatan pasien. Kemudian ada fidelity, yaitu menepati janji. Komitmen pada janji profesi itu yang perlu diingat. Kemudian ada non-malefficient, jadi tidak merugikan, tidak menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun psikis. Kemudian ada veracity, kejujuran, ya, akurat, itu informasinya terutama ya. Kemudian komprehensif, objektif, dan juga akuntabilitas, juga termasuk ke veracity ya. Nah, tadi jawabannya adalah yang beneficent atau berbuat. Oke teman-teman semua, untuk part 9 kita cukupkan terlebih dahulu. Nah, kita akan lanjutkan ke part 10. Teman-teman harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.